Oke, Bismillah di sini keluhannya dulu mimpi buruk ya. Mimpi apa tuh biasanya dulu? Dan keluhan ini udah berapa lama? Udah 6 bulan. 16,5 tahun ya. Pertamanya dari mimpi buruk, setiap tidur walaupun tidur sebentar, kayak tidur siang. Nyala hijau nggak mas ini? Nyala hijau ini. Oke, terus? Selalu mimpi. Siang pun mimpi? Siang pun mimpi. Mimpinya itu berkaitan dengan air, kamar mandi. Pertama, terus habis itu berkaitan pertama air dulu, air kamar mandi. Habis itu mimpi hewan, pernah mimpi ular, pernah mimpi digigit komodo. Terus pernah mimpi dikejar-kejar anjing berbisa, pernah mimpi dikasih arus. Capek dong kalau setiap tidur, capek dong. Capek, kayak nggak tidur, sehari-harian juga capek, jadi frustasi. Terus lanjut, mulut nggak bisa baca ketika sholat, mulutnya kaku. Pertamanya ngiranya cuman karena tegang, tapi semakin kesini. Tapi ada ketakutan mau tidur nggak sih? Katanya tidur jadi takut mimpi dong maksudnya. Pertamanya enggak, karena nganggapnya biasa aja. Tapi lama-lama jadi terdoktrin. Malas mau tidur ya, takut mimpi lagi gitu. Takut mimpi setan. Yang paling serem sih kalau mimpinya setan, dikejar-kejar setan, dibunuh sama setan gitu. Sampai mimpinya dibunuh sama setan. Terus? Ya itu. Nyeri perut mah, gimana tuh kabarnya? Ya 1 bulan tadinya mau langganan obat mah. Dulu nggak ada ya? Dulu ya kadang ada namanya biasa orang aja ya. Cuman nggak ini, kalau ini bener-bener 1 bulan minum obat mah terus. Terus sakit perutnya, sakit perut suka kebelet BAB kalau menjelang sholat gitu. Jadi kayak keganggu banget setiap hari, rasanya sakit perut mau BAB gitu ngerasa. Ada nggak BAB itu? BAB juga. Jadi tiba-tiba mules saja ya? Iya. Terus habis itu ya sedih, 24 jam isinya sedih. 24 jam isinya sedih karena tahu nggak bisa sholat itu. Jadi kebawa sedih. Lemes dong, sering lemes juga dong kalau enggak? Lemes sih enggak, cuman ya sedih jadi nggak semangat. Biasanya semangat, jadi nggak ada rasa semangat. Itu vertigonya gimana ceritanya? Ada vertigo juga? Vertigo iya. Kelayangan kayak kurang darah gitu? Kelayangan, udah nyoba Sangobion tapi masih gitu. Terus ya. Jam tertentu nggak? Keluhannya jam-jam tertentu nggak? Seringnya sore, udah sana lebih parah ya? Menuju malam asar, ya? Menuju asar sampai malam. Tadinya udah bingung, cuman udah yakin kalau ini gangguan dari. Dapat info dari mana mas? Dapat info dari mana? Facebook dari mana? Bukan, dari Ustadz Tahsin. Siapa? Jadi kan saya juga Tahsin dia Zahabi. Saya tanya Zahabi. Saya tanya ke beliau, Ustadz punya kenalan atau kontak yang bisa lihat gitu kan. Ya udah, akhirnya si Ustadz Zahabi ini ngasih nama si antum. Gitu. Katanya pernah Tahsin di Zahabi juga. Karena beliau pernah Tahsin di Zahabi juga gitu. Jadi santri di Zahabi. Akhirnya ya udah karena memang diarahin seperti itu ya coba saya. Nomor anak udah nyebar kemana-mana. Oke. Alhamdulillah. Nah gitu kan. Tapi sebelumnya udah pernah diruqyah juga katanya Antum ya? Iya. Udah pernah. Cuman ya udah cuman ruqyah, emang bereaksi juga, cuman cemasnya masih bereaksinya ya mual gelegean, cuman pulang dari situ tetap masih cemas. Alhamdulillah sekarang keluhan udah. Keluhan sekarang gimana setelah terapi? Alhamdulillah udah sangat membaik, udah menemukan diri sendiri. Dulu hilang ya dirinya ya. Yang nyiksa tuh apa sih gangguan kayak gini yang paling menyiksa tuh? Sampai stres gitu tuh maksudnya? Iya, sampai stres, saya akuin sampai stres, sampai mau bunuh diri. Enggak, bukan mau bunuh diri sih, cuman sampai berdoa, ya Allah jangan pikiran penuh diri. Banyak yang ngomong atau gimana? Nggak ada yang ngomong, cuman saya takut. Karena capek? Nggak capek. Ya itu yang kemarin saya sampai bilang. Stresnya itu kenapa?
karena saya takut masuk neraka, Oh, itu. saya nggak bisa sholat, saya cuma pengen bisa sholat. Jadi kalau masalah mimpi, masalah sakit perut, masalah mual-mual, itu saya nggak pernah mikirin. Kemarin saya ada sesi tazkiyatun nafs kan, pembahasan dari A sampai Z. Apa yang paling ngena? Ya, Ayo sih ya. yang paling kena, saya lupa kalau pas pertama kan, saya mikirnya, oh ya yang kena itu gini, Yang kok akhirnya saya nggak klik di bisa otak gitu kan. nggak bisa sholat gitu. Emang saya kenapa nggak bisa sholat? Padahal sholat tuh kan gampang, tinggal baca. Tapi kenapa baca Al-Fatihahnya nggak bisa? Itu kan udah stres gitu. Kenapa gitu? Terus udah berdoa sama Allah kok masih tetap diuji gini. Padahal dulu bukannya itu ya. Cuman dulu merasa kalau kita udah berdoa sama Allah, Masya Allah itu langsung Enak. terkabul gitu. Masya Allah. Nah ini benar-benar sampai 6 bulan gitu. Kenapa gitu? Apa saya sampai kepikiran apa saya emang ditakdirin masuk neraka gitu? Jauh Saya nggak, banget. udah sampai kayak gitu. Apa saya ditakdirin masuk neraka? Kok benar-benar nggak bisa sholat? Jadi stres sendiri. Terus pas dinasehatin ternyata ya itu, oh selama ini saya kalau dapat musibah itu emang langsung qadarullah, tapi pas ini kok nggak inget kalau musibah berupa kakunya mulut, saya nggak inget kalau itu emang takdir Allah. Saya nganggapnya cuman sebatas kok saya diazab, sampai yang diazabnya itu ngambil agama saya gitu. Yang saya sampai takut itu yaitu kok saya diazabnya itu sampai ngambil agama, padahal sholat itu kan adalah tiang agama, tapi kenapa saya dihukumnya itu agama? Ada apa dengan saya? Apa saya ditakdirin masuk neraka? Jadi di bab gitu. itu tuh kamu nggak bisa qadarullah bilangnya ya, bahasa kasarnya ya. Iya. Nggak bisa nerima bahasanya ya. Iya. Iya dong, nggak bisa nerima dong. Ya lupa. Lupa tuh ilmunya tuh, lupa tuh ilmu tuh. Biasanya kan diuji dengan ABCD pun kamu bisa gitu. Iya, benar. Suami ada apa? Saya bantu orang punya masalah apa, frustasi. Diingetin, nasehatin. Makasih gitu Mas. Di sini di bab ini diuji. saya kena di situ, ternyata di situ langsung saya kena, oh iya memang ini udah qadarullah. Lupa ya. Perlu diingatkan. Saya langsung ngedropnya itu ya mungkin dari jinnya itu ngebisikin Allah itu benci sama kamu. Kayak gitu. Iya di doktrinnya tuh. Ya, sampai dijinin apa gara-gara kamu bantu orang, terus kamu merasa hati kamu merasa kamu bisa sendiri gitu. Padahal pas saya bantu orang saya nggak ada bermaksud seperti itu. Cuman Ilmu luar kendali ke dalam kendali bisa diterapin? alhamdulillah bisa. Nah itu dapat gak tuh? Dapat alhamdulillah. Sebenarnya kan di situ kan, maksudnya kan karena kamu ya sakit kamu itu kan di luar kendali kamu gitu kan. Tapi kamu kan maksa bahasanya. Saya itu punya banyak cobaan, tapi setiap cobaan itu saya ngerasa datar aja, dalam arti ya qadarullah, nggak seperti orang lain kayak sedih gitu. Kalau saya lebih ke qadarullah. Nah di sini Allah ngingetin ke saya kalau hal sepele aja Bisa runtuhin ini bahasanya ya. iya, kita tuh lemah ternyata. Hal sepele aja saya langsung benar-benar ini cobaan terbesar dalam hidup saya gitu, karena sholat gitu. Ya mudah-mudahan ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Hikmahnya ya itu, semuanya itu kita itu lemah dan perlu pertolongan dari Allah. Harus tahu kalau ini tuh luar kendali kita. Nah itu. Kita tuh lemah, semua ya tergantung dari apa yang Allah mau. Iya, jangan maksa, udah udahlah gitu. Sakit ya berobat gitu kan. Sholat ya semampunya, jangan harus sempurna gimana. Kalau emang nggak bisa gimana lagi, gitu kan. Bahasanya kan kayak gitu. Oke, terima kasih.